Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW yang mana syafaatnya kelak kita nanti-nantikan yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Diki Agustian. Saya mahasiswa Prodi Sosiologi Agama. Dibuatnya video ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan AI pada zaman saat ini. Jadi zaman 4.0 sekarang itu mengacu pada era revolusi industri keempat yang sedang berlangsung saat ini. Ditandai dengan munculnya teknologi digital seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Cloud Computing. Zaman 4.0 ini dicirikan oleh integrasi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk industri, transportasi, kesejahteraan, pendidikan, dan sebagainya. Teknologi digital telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Jadi berikut di bawah ini adalah contoh penerapan teknologi digital di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang industri. Teknologi digital digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk. Misalnya penggunaan robot industri untuk menggantikan tenaga kerja manusia, penggunaan sistem otomatis untuk mengontrol proses produksi, dan penggunaan big data untuk menganalisis data produksi. Selanjutnya yaitu transportasi. Di era digital ini juga transportasi digunakan untuk mengembangkan transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Misalnya penggunaan mobil otonom, penggunaan sistem transportasi berbasis internet, dan penggunaan drone untuk pengiriman barang. Selanjutnya ada kesehatan. Jadi teknologi digital digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Misalnya penggunaan telemedicine untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh, penggunaan alat bantu kesehatan yang cerdas, dan penggunaan big data untuk menganalisis data kesehatan. Selanjutnya ada di dunia pendidikan. Teknologi digital digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, misalnya penggunaan e-learning, penggunaan media sosial untuk pembelajaran, penggunaan virtual reality untuk pembelajaran. Di zaman 4.0 ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, tetapi juga memiliki potensi untuk menimbulkan tantangan. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif pada zaman 4.0 ini. Dampak positif yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi digital dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang repetitif dan memakan waktu, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua itu ada meningkatkan kualitas hidup. Teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, misalnya dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, dan bidang transportasi. Yang ketiga, dampak positif yang ketiga ini menciptakan lapangan pekerjaan baru. Di sini teknologi digital dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, misalnya dalam bidang pengembangan teknologi digital, perawatan dan perbaikan teknologi digital, dan pendidikan teknologi digital. Nah, itulah tiga dampak positif dari zaman 4.0. Nah, di sini juga ada dampak negatifnya dari zaman 4.0 ini. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja. Teknologi digital ini dapat menggantikan pekerjaan manusia di berbagai bidang, sehingga dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Jadi di sini hubungan kerja bisa putus karena semua pekerjaan digantikan oleh mesin atau roboting. Yang kedua itu kesenjangan ekonomi. Jadi teknologi digital dapat memperburuk kesejahteraan ekonomi antara
kaya dan orang miskin, karena orang kaya memiliki akses yang lebih besar dari teknologi digital. Jadi positif kesenjangan ekonomi itu berdampak ya di dalam dunia digital ini, karena orang kaya mampu membeli semua dan orang miskin merasa tertinggal. Yang ketiga itu tidak ada keadilan, tidak adil. Teknologi digital dapat digunakan untuk mendiskriminasi orang atau kelompok tertentu, misalnya dalam bidang hukum dan keamanan. Terus bahaya keamanan. Teknologi digital dapat digunakan untuk mengembangkan sejuta senjata dan sistem pertahanan yang lebih canggih yang dapat menimbulkan bahaya bagi umat manusia. Untuk meminimalkan dampak negatif zaman 4.0 ini, penting untuk mengembangkan teknologi digital secara bertanggung jawab dan etis. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif pada zaman 4.0 ini. Mengembangkan teknologi digital yang aman dan adil. Teknologi digital harus dikembangkan dengan pertimbangan aspek keamanan dan keadilan. Yang kedua, menciptakan kebijakan yang melindungi pekerjaan. Kebijakan harus dibuat untuk melindungi pekerjaan yang dikarenakan dampak pemutusan hubungan kerja akibat teknologi digital. Yang ketiga, meningkatkan interaksi teknologi digital. Interaksi teknologi digital harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami teknologi digital dan potensi dampak positif dan negatifnya. Nah, di sini di dalam teknologi digital ini yang sekarang bisa kita kaitkan dengan dunia pendidikan, yaitu tentang AI. AI itu merupakan kecerdasan buatan, adalah bidang ilmu komputer yang mempelajari cara membuat mesin yang dapat berpikir seperti manusia. AI bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu belajar, beradaptasi, dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Secara umum, AI dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama AI sempit. AI sempit ini yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu seperti pengenalan gambar, penerjemah bahasa, atau permainan komputer. Yang kedua itu AI luas. AI ini yang dirancang untuk melakukan berbagai tugas dan belajar dan pengalaman seperti mobil otonom atau sistem virtual. Ada banyak metode dan algoritma yang digunakan dalam AI, termasuk yang pertama machine learning, metode yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Yang kedua, natural language processing, metode yang memungkinkan mesin untuk memahami dan mengolah bahasa manusia. Yang ketiga, computer vision, metode yang memungkinkan mesin untuk melihat dan memahami dunia nyata. AI memiliki potensi untuk mengubah berbagai bidang kehidupan, termasuk yang pertama industri. AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, kesehatan. AI dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit, mengembangkan obat-obat baru, dan memberikan perawatan yang lebih personal. Yang ketiga, transportasi. Di dalam AI ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan mobil otonom, sistem transportasi yang lebih efisien, dan alat keselamatan. Yang terakhir, di dalam dunia pendidikan, AI dapat digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran untuk kebutuhan individu siswa, memberikan umpan balik yang lebih akurat, dan membuat pembelajaran lebih menarik. AI juga memiliki potensi untuk menimbulkan tantangan. Yang pertama itu pemutusan hubungan kerja. AI dapat menggantikan pekerjaan manusia di berbagai bidang. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. AI dapat memperburuk kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Ketidakadilan, AI dapat digunakan untuk mendiskriminasi orang atau kelompok tertentu. Meskipun memiliki potensi yang menimbulkan tantangan, AI juga memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan AI secara
bertanggung jawab, dan etis. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pencarian Google. Google menggunakan AI untuk memahami maksud pencarian pengguna dan memberikan hasil yang paling relevan. Yang kedua, rekomendasi produk. Amazon menggunakan AI untuk merekomendasikan produk yang mungkin diminati pengguna. Ketiga, mencegah penipuan. Bank menggunakan AI untuk mendeteksi transaksi penipuan. Selanjutnya, pemrosesan bahasa alami. Google Translate menggunakan AI untuk menerjemahkan bahasa. AI masih dalam tahapan pengembangan, tetapi AI menunjukkan potensi yang besar untuk mengubah berbagai bidang kehidupan. Kecerdasan AI memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, tetapi juga memiliki potensi untuk menimbulkan tantangan. Berikut ada beberapa dampak positif dan negatif menggunakan AI. 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. AI dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang repetitif dan memakan waktu, sehingga dapat meningkatkan efisiensi produktivitas. Meningkatkan kualitas hidup. Jadi AI dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Yang ketiga itu menciptakan lapangan kerja baru. AI dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, misalnya dalam bidang pengembangan AI, perawatan dan perbaikan AI, dan pendidikan AI. Dampak negatif dari AI ini ya. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, ketidakadilan. Upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari AI. Untuk meminimalkan dampak negatif AI, penting untuk mengembangkan AI secara bertanggung jawab dan etis. Berikut adalah beberapa upaya dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif AI. Yang pertama, mengembangkan AI yang aman dan adil. AI harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keadilan. Yang kedua, menciptakan kebijakan yang melindungi pekerjaan. Kebijakan harus dibuat untuk melindungi pekerjaan yang berkenaan dampak pemutusan hubungan kerja akibat AI. Yang ketiga, meningkatkan interaksi AI. Literasi AI harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami AI dan potensi dampak positif dan negatifnya. Dengan upaya yang tepat, AI dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Jadi di sini AI itu banyak manfaat untuk kehidupan manusia, baik yang pertama untuk membantu pekerjaan, bisa menggantikan manusia ketika pekerjaan itu berat dilakukan untuk manusia. AI bisa membantu untuk kita berkomunikasi, kita susah berkomunikasi dengan bahasa Inggris, AI bisa membantu kita mencari informasi menggunakan Google. Hal itu juga AI juga membantu. Nah, dari itulah dampak positif dari perkembangan zaman 4.0 ini yang harus kita ikuti sampai sekarang. Nah, dari perkembangan zaman yang lebih canggih dari ini, disitulah juga banyak dampak negatif kalau kita kaji lebih dalam. Jadi suatu pekerjaan, suatu tindakan apapun itu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Baik, mungkin itulah sedikit penjelasan atau pemaparan dari materi AI yang bisa saya sajikan. Kurang lebihnya mungkin hanya itulah yang mampu saya berikan. Untuk menutup video kali ini, saya mohon maaf kepada pendengar, kepada ibu dosen jika video ini ada salah kata, salah ucap, atau ada tindakan dari saya yang kurang sopan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama Diki Agustian, mahasiswa Sosiologi Agama kelas A, mohon maaf. Saya akhiri. Allahumma fiq ila aqwamin thoriq.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.